Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, perkenalkan saya Isnan dari Badan Usaha Milik Ansor, PT Alidaya Nusantara Solusi Raya. Di kanal ini kita akan banyak diskusi tentang bagaimana kesiapan yang perlu dilakukan oleh para sahabat yang akan masuk ke dunia kerja. Salah satunya bicara soal PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau yang disingkat dengan PKWT atau sering juga disebut dengan kontrak begitu. Sering timbul pertanyaan di dalam konteks implementasinya. Apakah pekerjaan yang sifatnya tetap itu boleh diikat dengan PKWT? Hal ini dapat dijawab ketika kita bicara pada normatifnya. Sederhana dijelaskan di dalam normatif tersebut bahwa PKWT hanya bisa dilakukan terhadap pekerjaan yang sifatnya tidak terus-menerus, kemudian berdasarkan pada musiman, berdasarkan pada proyek tertentu atau produk tertentu. Jadi memang sifatnya sangat sementara. Oleh karenanya, kalau ada pekerjaan yang bertolak belakang dengan hal-hal tersebut, artinya tidak sementara, bersifat tetap malah, sebetulnya ya nggak boleh kemudian diikat dengan perjanjian PKWT atau perjanjian kontrak, melainkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian untuk karyawan yang bersifat tetap begitu. Jadi jelas dan tegas itu menjadi substansi utama kalau kita bicara soal PKWT. Dalam perkembangannya PKWT berdasarkan regulasi yang terbaru sebagaimana diatur di Undang-Undang 6 2003 maupun PP 35 tahun 2021 disebutkan bahwa terhadap PKWT diatur jangka waktunya. Jangka waktu maksimalnya adalah 5 tahun. Nggak boleh lebih, karena kalau lebih masuk dalam kategori tidak terus-menerus, melainkan masuk dalam kategori pekerjaan sifatnya tetap dan nggak boleh di PKWT. Nah, concernnya di situ teman-teman. Lebih lanjut lagi di dalam normatifnya, masih bicara soal normatif terbaru yang perlu teman-teman pahami, para sahabat juga mengerti ya, bahwa ada hak yang kemudian wajib diberikan terhadap karyawan PKWT yang berakhir hubungan kerjanya. Kalau PKWT berakhir hubungan kerja sesuai dengan jangka waktu PKWT, berhak atas kompensasi. Tapi terhadap kasuistik di mana PKWT dihentikan atau berakhir hubungan kerjanya atau di PHK sebelum jangka waktunya berakhir oleh perusahaan, menimbulkan hak yang baru bagi PKWT. Selain mendapat kompensasi juga mendapatkan gaji sampai dengan berakhirnya PKWT tersebut. Contoh, PKWT 1 tahun, tapi di bulan ke-6 diselesaikan hubungan kerjanya oleh perusahaan, di PHK PKWT tersebut. Maka selain membayar kompensasi juga wajib membayar 6 bulan sisa kontrak sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKWT. Ini concern. Bolehlah perusahaan punya hak dalam konteks berakhir hubungan kerja, tapi di sisi lain tetap harus melaksanakan kewajibannya, di mana kewajiban tersebut adalah hak dari sisi pekerja, buruh atau karyawan, gitu. PKWT memang tidak diberikan hak pesangon, tetapi pasca lahirnya undang-undang terbaru tersebut memberikan hak lain, yakni dalam bentuk kompensasi. Sederhananya, kompensasi dihitung seperti apa? Jangka waktu 1 tahun maka mendapatkan kompensasi sebesar 1 kali upah. Kalau kurang dari 1 tahun maka dihitung secara proporsional. Tetap ini menjadi concern hak atas teman-teman yang di PKWT-kan. Di dalam beberapa kesempatan sering juga dibahas bahwa PKWT itu yang menjadi concern paling penting, paling utama, teman-teman juga harus memahami, baca secara jelas apa sih yang diperjanjikan. Jangan sampai teman-teman menandatangani perjanjian dalam bentuk apapun termasuk PKWT ini tetapi tidak memahami kontekstual isinya. Jangan-jangan ketika tidak baca ternyata ada pengaturan soal gajinya. Gajinya di bawah upah minimum. Nah ini nggak boleh karena upah minimum itu sebagai basic safety buat sisi karyawan, pekerja atau buruh begitu ya. Minimal untuk masa kerja 0 sampai dengan 1 tahun mendapatkan upah minimum provinsi. Nggak boleh di bawahnya. Kalau lebih dari 1 tahun maka sebetulnya berdasarkan regulasi harus didasarkan tidak lagi pada upah minimum, tapi didasarkan pada struktur skala upah yang dibuat oleh perusahaan. Memang dalam perkembangan hari ini PKWT ini masih menimbulkan pertanyaan besar begitu. Karena dalam implementasinya banyak kali perusahaan itu mengikat karyawan yang sebetulnya pekerjaannya itu tetap tapi diikat dengan PKWT. Sisi karyawan juga mungkin karena memang sulitnya pekerjaan, main terima saja tawaran tersebut, tapi di kemudian hari timbullah perselisihan. Hal ini dapat dimitigasi dalam hal ini 2 hal. Pertama, pastikan dulu isi perjanjian PKWT-nya seperti apa, supaya kita bisa memahami lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan di awal, monggo itu bisa di-clearkan di awal. Hal-hal yang sifatnya mungkin
bertentangan dengan normatif, bisa kemudian kita diskusikan lebih lanjut untuk dilakukan proses negosiasi, gitu ya. Yang kedua adalah tentu hal itu hanya bisa dilakukan kalau para sahabat, para teman-teman memahami dulu nih keilmuannya, pengetahuannya tentang PKWT. Sekarang sudah banyak karena informasi yang teman-teman bisa lakukan. Para sahabat bisa gali lebih dalam tentang apapun, termasuk dalam konteks ini adalah ketenagakerjaan berkaitan dengan PKWT, gitu ya. Jangan salah, jangan gegabah dalam menentukan hubungan kerja. Terlebih ketika akan bicara pada konteks profesionalisme dan keberlanjutan hubungan kerja teman-teman. Di awal perlu dipastikan lebih lagi bagaimana PKWT ini setidaknya didasarkan pada ketentuan yang normatif. Begitu teman-teman. Kalau seandainya dalam PKWT ini timbul perselisihan hubungan industrial, begitu ya. Bagaimana kemudian jalan keluar bisa diambil oleh para sahabat? Yang pertama adalah para sahabat bisa menggunakan mekanisme pengaduan ke pengawas tenaga kerjaan di instansi tenaga kerja yang berwenang, didasarkan pada di mana lokasi kerja dari para sahabat. Untuk kemudian melakukan pengaduan dan meminta pengawas tenaga kerjaan melakukan proses assessment. Apakah memang ada pelanggaran atau tidak yang dilakukan oleh perusahaan atas proses PKWT-nya. Nanti akan keluar nota pemeriksaan. Nah, itu menjadi acuan hukum objektif sebagai hal yang bisa ditindaklanjuti. Kalau ternyata belum juga selesai, maka bisa menggunakan juga penyelesaiannya ini melalui lembaga penyelesaian hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2 tahun 2004. Di mana prosesnya didahului oleh bipartit di antara para pihak, baik perusahaan maupun pekerja. Kalau tidak ada kesepakatan, lanjut ke tahap selanjutnya, yakni melakukan proses mediasi di instansi tenaga kerja yang berwenang. Lokasinya didasarkan pada mana? Pada lokasi bekerja dari para sahabat. Kalau juga tidak ada jalan tengah, tidak ada solusi win solution, maka lanjut ke proses litigasi di pengadilan hubungan industrial. Lokasinya sama, di tempat lokasi bekerja para sahabat. Kalau juga tidak ada solusi, maka langkah yang paling terakhir adalah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Memang prosesnya panjang, tapi hal ini bisa menjadi solusi objektif untuk menjadi jalan tengah. Harapannya, setiap permasalahan dalam hubungan sosial ini sebaiknya diselesaikan melalui dialog sosial. Karena kalau lewat lembaga hubungan industrial ataupun pengawasan kerjaan tadi, itu juga memberikan efek negatif bagi semua pihak. Dari sisi karyawan tentu akan bicara soal waktu, infrastruktur, dan sebagainya. Dari sisi perusahaan juga bukan berarti hal ini menguntungkan, juga bisa membawa kerugian, reputasi, biaya, dan lain-lain. Sebaik-baiknya perselisihan, selesaikanlah secara musyawarah mufakat. Gitu ya para sahabat. Singkat padat, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman buat teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh di kolom pertanyaan ya, kita akan diskusi lebih lanjut gitu ya. Kita pastikan kita tampil sebagai tenaga kerja yang kompeten sehingga menjadi pilihan utama bagi sisi perusahaan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sehat selalu buat teman-teman, buat para sahabat. Saya akhiri akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.